Siapa lebih kiri? Presiden Prabowo atau Budiman Sujatmiko? Budiman Sujatmiko hanya mampu nyanyi darah juang. Dia pikir udah kiri itu. Prabowo nyanyi internasionali, Mars komunis. Yang ada politik kita itu politik kinetik, kasak kusuk tanpa konsep. Konservasi artinya kembalikan pada pemilih awal. Siapa pemilih awal? Bukan ular, semut, gajah, sungai, pohon. 2 gajah yang saya rawat di Riau tewas. Yang diingat adalah kapan Jokowi dihukum. Saya ingin terangkan satu bagian yang sekarang kita mau tuntut sebetulnya bukan keterangan deskriptif, tapi konsistensi ideologis dari program-program presiden. Kan itu dasarnya. Kita tahu presiden dicitrakan sebagai kiri itu. Siapa lebih kiri? Presiden Prabowo atau Budiman Sujatmiko? Budiman Sujatmiko hanya mampu nyanyi darah juang. Dia pikir udah kiri itu. Prabowo nyanyi internasionali, Mars komunis. Faktanya begitu. Jadi kita mau tagih konsistensi paradigma dari program itu berdasarkan prinsip-prinsip sosialisme in optima forma dalam bentuknya yang paling tinggi. Kan dasarnya itu. Ya ada makan siang gratis, sekolah gratis, semuanya dibikin. Tetapi itu tidak atau belum cukup untuk diucapkan sebagai paradigma sosialis. Negara-negara Eropa lakukan itu semuanya, tapi dia bukan negara sosialis. Dan kita mau coba mengerti apa yang terjadi sebetulnya pada negeri ini. Kita kehilangan kemampuan untuk merumuskan konsep pada taraf epistemik, itu soalnya. Yang ada politik kita itu politik kinetik, kasak kusuk tanpa konsep. Kita ingin politik itu diasuh secara epistemik, bukan sekedar kinetik. Itu yang terjadi di dunia manapun, dalam ekonomi, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan anak-anak muda sekarang itu. Yang saya barusan dibully karena saya membela hak seorang murid untuk tidak ditampar oleh gurunya karena merokok tuh. Lalu orang marah pada saya. Anda membela orang yang merokok? Bukan, saya membela dia untuk tidak ditampar. Dia biasa dong ditampar. Jadi kemampuan kita, netizen, kita bangga ada netizen yang bahkan bisa membatalkan suara parlemen. Suara netizen di Nepal bisa membatalkan suara presiden. Tapi kita mesti olah energi kemudaan ini supaya jangan jadi kecambah dari fasisme. Bergerombol di sosial media, bully sama-sama tuh. Begitu diajak diskusi, satu-satu mulai, ya Anda kan posisinya ini. Bukan, argumenmu apa itu? Kita ingin tagih pada Pak Prabowo, dan beliau pasti mampu untuk membayar tagihan kita. Put your argument untuk melihat bahwa arah negeri ini betul-betul di 2029 adalah menuju masyarakat sosialistik. Dari situ parameternya kita ujikan. Apakah dengan antara sosialistik? Apakah partai-partai kita sekarang berpikir dalam ide sosialistik? Kan itu konsistensi dari sebuah rejim. Disebut rejim karena dia utuh secara ideologis. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang demokrasi, apakah Pak Prabowo demokratis? Pasti. Dia pertama kali presiden yang memberi amnesti. Itu adalah input terhadap demokrasi. Prabowo menginputkan sesuatu di dalam demokrasi, yaitu amnesti terhadap mereka yang berbeda secara politik. Itu poin bagus betul tuh. Poin kedua, beliau berhasil untuk menahan godaan menerbitkan darurat militer. Itu adalah pertahanan demokratik yang luar biasa tuh. Apalagi yang mau kita tuntut kalau kita katakan itu di dalam kedudukan ideologisnya? Jelas
Prabowo mengucapkan soal Israel Palestina, yaitu dipastikan diperlukan untuk siksa dalam global diplomacy. Jadi kita mau tagih itu, dan tagihan itu adalah hak warga negara yang menginginkan ada kehidupan lebih baik di 2029. Tetapi di dalam upaya kita membayangkan 2029 demokratik, hambatan-hambatan itu terjadi. Kalau tadi Pak Budiman bilang, ya kemiskinan itu soal akses, kemiskinan soal capability, yaitu yang dijadikan dasar Amartya Sen sehingga dapat Nobel di bidang ilmu ekonomi itu, tentang human perspektif humanis di dalam ekonomi. Tetapi kalau kita tagih secara lebih sosialistis, hak saya untuk merampas kekayaan orang kaya terhalang oleh regulasi. Kenapa dihalangi? Coba. Bahkan yang terjadi adalah market ekonomi diselundupkan oleh Bahlil menjadi market society. Prabowo mau ngomong apa? Oke, ada market ekonomi, fine-fine aja, untuk menghitung rasionalitas dari transaksi, supply, demand. Tetapi kalau prinsip-prinsip market itu masuk ke dalam society, yang terjadi adalah hak masyarakat adat sekedar diucapkan, dihitung secara kuantitatif. Rempang, yang sekarang lagi direbut-rebutin tanah-tanah itu, sekedar diterangkan secara market society. Bahlil bertanya, kamu kehilangan tanah berapa? Rumah berapa? Kita ganti di apartemen 3 kali lipat. Dia pindahkan home jadi house. Rakyat itu memerlukan home, suasana. Diganti dengan house yang cuma beton, suasananya hilang. Mana ada orang punya suasana di apartemennya, Pak? Itu yang saya sebut tadi, konsistensi itu mau kita tagih. Tanah diambil sekarang, 3 juta hektar, 2 juta udah diambil. Pertanyaannya, setelah diambil mau diapain? Oh, konservasi. Kalau konservasi yang diambil dari ilegal sawit segala macam itu, konservasi artinya kembalikan pada pemilih awal. Siapa pemilih awal? Bukan ular, semut, gajah, sungai, pohon. 2 gajah yang saya rawat di Riau tewas. Ya, Damang dan Tari, ada 2 gajah di situ. Habis hak dia, baru hak masyarakat adat. Jadi kalau kita lihat misalnya soal tanah-tanah ini, soal memperlihatkan memang ada kemiskinan dalam kebijakan kan. Tanah sudah diambil, mau diapain? Cuma ada 2 pilihannya, replanting atau reclaiming. Replanting tanam ulang artinya bisnis. Reclaiming artinya hak rakyat untuk mengambil alih warisan nenek moyangnya tuh. Yang tidak dimengerti oleh kabinet, tidak dimengerti oleh Presiden Prabowo. Pasti dia tidak mengerti. Kenapa? Suplai informasi terhalang tiba pada Presiden. Kita bisa tahu siapa yang halangi, sehingga Presiden tidak punya pengetahuan komprehensif tentang keadaan itu. Jadi teman-teman, kita ucapkan sama-sama bahwa ada masa depan di kita, tapi dihalangi oleh klik di dalam kekuasaan sendiri. Itu dasar. Secara ideologis kita udah lepas kok. Presiden nyanyi internasional, ngomong di PBB tentang perdamaian dunia segala macam, mengucapkan dengan bagus bahwa kami bahkan dianggap lebih dari anjing oleh Belanda. Satu prinsip sosialistis in optima forma. Tetapi ketika kita mulai melihat fakta bahwa kita menginginkan lebih banyak demokrasi, mulai ada yang terganggu. Apa yang terjadi hari-hari ini? Di benak publik yang diingat bukan lagi makan siang gratis. Di benak emak-emak yang diingat bukan lagi perumahan rakyat. Yang diingat oleh BEM bukan lagi pendidikan gratis. Yang diingat adalah kapan Jokowi dihukum. Dan sejarah akhirnya memberi jalan secara perlahan-lahan, yaitu melalui skandal kereta api cepat. Jadi akhirnya kita harus kumpulkan energi untuk melihat hambatan psikologis kita adalah tidak mampu untuk mengucapkan ada yang salah selama 10 tahun sehingga kita miskin hari ini, sehingga demokrasi tidak tumbuh hari ini, sehingga BEM, mak-mak segala macam itu masih menggerutu hari ini.
Kan back mind itu yang kita sebut deep psikologinya ada di situ. Dan kelihatannya mulai terjadi pembentukan opini bahwa memang mesti ada yang dihukum, bukan karena dendam. Sebagai pelajaran bahwa kesalahan kebijakan boleh aja. Tapi kalau kesalahan kebijakan itu dimaksudkan untuk ngumpulin uang, nah itu mesti dipersoalkan. Dan kelihatannya soal WUS ini akan jadi burning issue untuk memulai satu tradisi bahwa di dalam demokrasi, bahkan pemerintahan yang mendampingi pemerintahan existing hari ini di masa lalu berbuat korupsi, tetap pemerintahan yang existing hari ini periksa dong itu. Yes, Pak Prabowo mesti demi demokrasi, demi keadilan, demi kesetaraan, izinkan aparat untuk memulai memeriksa skandal WUS ini. That's point.